Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini, alhamdulillah, kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Baru saja kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan dan kita terpilih, alhamdulillah, diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan lain-lain untuk kembali bisa beribadah di bulan Ramadan sampai selesai. Dan hari ini kita berada di bulan Syawal dan kita tentunya sudah sepantasnya untuk bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah selama 1 bulan ini. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan ibadah itu diterima dan Allah ampuni dan Allah jadikan kita mampu menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan ibadah puasa Ramadan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya seperti itu. 1 bulan kita digembleng, dibina, ditempa, dilatih untuk nantinya setelah selesai Ramadan masuk Syawal kita mampu menjadi orang bertakwa dan ketakwaan itu menjadi modal bagi kita untuk kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya, ini caranya Allah. Cara untuk menjadi orang bertakwa itu banyak sekali. Ini salah satu cara untuk menjadi orang bertakwa, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Selesai Ramadan, jadilah orang bertakwa, menjadi modal kita untuk bisa beribadah seterusnya sampai bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah masuk bulan Syawal dalam kondisi mereka sudah mencapai tingkat derajat ketakwaan. Allah menilainya sebagai orang bertakwa, berarti berhasil puasa Ramadannya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hari ini, kemarin, besok, lusa, dan sampai ketemu Ramadan tahun akan datang, tetap istiqomah di atas ketakwaan. Bahkan kita berharap bisa bertakwa ini sampai datangnya kematian. Wafat dalam kondisi bertakwa, pasti dia husnul khotimah. Dan setelahnya pasti mendapatkan nikmat kubur. Dan setelahnya pasti dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi dinaungi, ditolong, dijaga oleh Allah. Ya, dan kemudian tanpa dihisab, tanpa diazab dan dimudahkan proses ketika melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Dan kemudian dimudahkan sampai masuk ke dalam sorga. Karena orang yang langsung masuk sorga dimudahkan semua tahapan-tahapannya hanya satu, yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti selamat, pasti bahagia. Makanya Allah inginkan hamba-hambanya ini, yang Allah ciptakan ini, Allah inginkan mereka selamat, Allah inginkan mereka bahagia. Maka Allah syariatkan kepada kita berpuasa Ramadan sebagai salah satu cara agar kita mampu menjadi orang bertakwa. Ya. Dan bertakwa itu pasti dia akan menjadi benar akidahnya, menjadi benar ibadahnya, menjadi benar akhlaknya. Dan orang bertakwa itu menjadi benar imannya, menjadi benar ilmunya, menjadi benar amalnya. Ya, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Maka target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Dan target kita di dunia sampai mati, target kita yang tertinggi, terbesar dan teratas ingin bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah ya, jadi inilah yang kita kejar, kita upayakan, capek, letih, lelah kita selama di dunia. Ya, tidak masalah, sebentar, hidup sebentar, Pasti kita semua akan mengalami kematian. Hidup kita sebentar, maka tidak lama kita berupaya untuk menjadi orang bertakwa ini. Ya, kita perjuangkan dan itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar kita tidak bisa bertakwa. Kalau tidak sabar kita tidak bisa terus istiqomah di atas ketakwaan. Jadi jamaah sekalian ya, hari ini kita berkumpul untuk membahas tentang apa tema kita? Nasihat setelah Ramadan.
Nasihat-nasihat setelah Ramadan. Kita saling mengingatkan, saling menasehati di antara kita agar kita mampu menjadi orang bertakwa. Dan kalau sudah bertakwa, mudah-mudahan bisa istiqomah ketakwaannya. Karena kita lihat survei membuktikan kita dan mungkin juga kaum muslimin yang lain, begitu masuk Syawal, belum lama, baru tanggal 1 Syawal kemarin Idul Fitri, belum tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya, belum Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram belum, baru tanggal 1, banyak sekali yang berguguran, banyak sekali yang berjatuhan. Segala sesuatu yang sifatnya seharusnya kita lebih baik kondisinya ketika berada di bulan Syawal, ternyata kondisi kita sudah menurun kembali. Seharusnya puncak-puncaknya begitu masuk 1 Syawal, 2, 3 dan seterusnya, benih ketakwaan itu masih ada sampai hari ini. Idealnya seperti itu. Ya enggak? Iman kadang naik, kadang turun. Biasa, kita bisa mengalaminya. Tapi karena ini baru saja sebulan kita berpuasa Ramadan, dengan puasa Ramadannya, sholat tarawihnya, sholat tahajudnya, berzikirnya, berdoanya, kita banyak membaca Al-Quran, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Idealnya begitu masuk bulan Syawal, kondisi kita menjadi lebih baik. Tapi survei membuktikan, karena kita lihat tetangga kita, saudara kita, teman kita, keluarga kita, bahkan di sosial media, kita baca informasi di sosial media, begitu banyak sekali kaum muslimin, begitu masuk Syawal, kondisinya banyak berubah menjadi lebih buruk. Jangan-jangan ini pertanda bahwa ibadah Ramadannya tidak diterima. Karena kondisi seorang muslim begitu mereka berada di bulan Syawal dan kondisi mereka menjadi lebih baik, nilai plusnya lebih banyak dibandingkan minusnya. Bukan berarti masuk Syawal setelah selesai Ramadan kita berarti tidak boleh lagi memiliki dosa. Maunya kita memang begitu, ya manusia, tapi kan nggak bisa, nggak punya dosa ya. Pastilah kita jatuh lagi pada dosa-dosa kecil, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau dosa kecilnya banyak sekali, apalagi dosa-dosa besar, padahal baru saja menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, itu tidak boleh. Tidak wajar, tidak bisa dimaklumi. Baru selesai Ramadan, kembali melakukan dosa besar. Baru selesai Ramadan, kembali melakukan dosa kecil yang jumlahnya sangat banyak. Itu tidak wajar. Jangan-jangan ini pertanda bahwa ibadah Ramadannya tidak diterima. Karena di antara tanda-tanda min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda bahwa amal puasa Ramadan kita diterima, ibadah kita diterima adalah kondisi kita begitu masuk Syawal lebih baik dibandingkan sebelum masuknya Ramadan. Idealnya begitu kan? Sebelum Ramadan kita kondisinya seperti ini. Begitu dicemplung ya selama sebulan, dibina, ditempa, dilatih selama sebulan agar kita terlatih menjadi orang bertakwa. Hasilnya setelah Ramadan ternyata lebih baik dibandingkan sebelum datangnya Ramadan. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa amal kita diterima. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, Allah firmankan di surah Ar-Rahman bahwa tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang akan didapatkan oleh seseorang. Dia melakukan kebaikan, maka Allah balas dengan kebaikan. Dia mampu melakukan ketaatan berikutnya. Dia mampu melakukan kebaikan berikutnya. Itu pertanda bahwa amal dia diterima. Amal diterima, tanda-tandanya dia bisa melakukan kebaikan lagi. Amal diterima, tanda-tandanya dia bisa melakukan ketaatan lagi. Setelah dia melakukan kebaikan, bisa lagi dibukakan pintu-pintu kebaikan lagi oleh Allah. Tapi setelah kita melakukan ibadah, ternyata setelahnya lebih banyak melakukan dosa. Setelah beribadah, lebih banyak melakukan keburukan. Setelah beribadah, lebih banyak melakukan kemaksiatan. Ini pertanda bahwa ibadah sebelumnya jangan-jangan gak diterima oleh Allah.
Ya, jadi setelah beribadah bukan berarti harus tidak punya dosa. Ya nggak bisa, kita manusia bukan malaikat. Tapi lihat persentasenya, setelah kita beribadah, ternyata ketaatan lebih banyak, lebih baik. Kebaikan lebih banyak, lebih baik. Pendekatan diri kepada Allah lebih banyak, lebih baik. Nah itu pertanda insya Allah ibadah kita diterima. Maka di bulan Syawal ini seharusnya tingkat iman kita, jadi puncak-puncaknya itu ketika setelah selesainya Ramadan. Puncaknya ketinggian iman kita, ketakwaan kita seharusnya setelah selesai Ramadan. Karena kita 1 bulan dilatih untuk bisa bertakwa. Ya, jamaah sekalian, jadi jangan kita berubah setelah selesainya Ramadan. Jangan kita berubah menjadi lebih buruk. Karena kita beribadah kepada Allah ini bukan hanya Ramadan. Kita beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Ramadan cuma 1 bulan. Sedangkan hidup kita di muka bumi ini kan puluhan tahun. Bisa jadi masih lama perjalanan kita. Bisa jadi masih panjang usia kita. Ya, maka kita menyembah Allah ini bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan aja. Jangan sampai kita berubah. Nasihat kita untuk kita masing-masing, termasuk saya, jangan sampai berubah. Bahkan para ulama mengatakan, Bishr al-Hafi rahimahullah mengatakan bahwa bi'sal qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, melainkan hanya di bulan Ramadan saja. Ibadah mereka, tapi cuma Ramadan. Selesai Ramadan, enggak ibadah lagi, maksiat lagi, berdosa besar lagi, banyak sekali lalainya, lengahnya. Ini adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum, kata para ulama. Meskipun di bulan Ramadannya dia beribadah. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Padahal kita wajib beribadah kepada Allah di semua bulan, di semua waktu. Karena hidup di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jamaah sekalian ya, batas akhir untuk kita beribadah, batas akhir untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah selama di dunia kapan? Sampai datangnya kematian. Batas akhir bukan selesai Ramadan untuk ibadah. Batas akhir ibadah adalah saat datangnya kematian, bukan dengan berakhirnya Ramadan. Kita menasihati kembali ini, ya, kita mencas lagi baterai iman kita. Kita mencas kembali baterai rasa takut kita kepada Allah. Karena begitu Syawal terjadi penurunan iman, enggak semangat lagi beribadah. Ya mohon maaf nih, survei membuktikan tidak lagi baca Quran, tidak lagi bangun salat malam, tidak lagi berpuasa sunnah di bulan Syawal. Ya, tidak lagi kondisi kita sebagaimana di bulan Ramadan. Tidak mesti persis, tidak mesti harus sama persis, enggak. Bisa dimaklumi ketika Ramadan tentunya lebih banyak lagi, tapi jangan terlalu jauh. Bahkan jangankan ibadah yang sunnah ya, kita lihat ada mungkin keluarga kita, teman kita dan lain-lain. Jangankan ibadah sunnah, begitu masuk Syawal, ibadah yang wajib pun ditinggalkan. Saya tidak mengatakan harus sama. Ketika ibadah di bulan Ramadan sama persis dengan di bulan Syawal, sama, tidak ada perubahan, enggak bisa. Ya, enggak bisa kita katakan seperti itu. Pasti ada perbedaan, itu wajar, bisa dimaklumi. Para ulama juga seperti itu, para sahabat Rasul juga seperti itu. Ada perbedaan. Ketika Ramadan memang lebih lagi dahsyatnya. Begitu selesai Ramadan, kondisinya, intinya apa? Lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Intinya itu bukan harus sama seperti kondisi kita ketika berada di bulan Ramadan. Beda. Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita mau ibadah nih di bulan Ramadan, kayaknya mudah gitu, ringan, gampang, enteng. Allah mudahkan hambanya.
Lebih mudah, memang bulan penuh dengan keberkahan, beda memang. Pintu sorga dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Maka kemudahan kita untuk beribadah itu memang lebih kita rasakan. Bangun malam biasanya berat, jadi ringan. Puasa biasanya berat, jadi ringan. Masya Allah. Baca Quran biasanya berat, jadi ringan. Memang beda. Makanya para ulama pun ibadah mereka dahsyat, lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kondisi kita setelah selesainya Ramadan. Jangan sampai kondisi kita lebih jelek dibandingkan sebelum Ramadan. Bukan sama ya pas Ramadannya, bukan. Maksud kita perbandingannya adalah lebih baik dibandingkan sebelum datangnya Ramadan. Maka sebagian salaf terdahulu, ulama-ulama terdahulu mengatakan bahwa berpuasalah kalian dari dunia. Berpuasalah kalian dari dunia dan jadikan kematian sebagai waktu untuk berbuka dari puasa dunia. Sekali lagi saya ulangi ya. Kata para ulama salaf terdahulu, ya, berpuasalah kalian dari dunia dan jadikanlah waktu kematian adalah waktu untuk berbuka dari puasa dunia ini. Maksud mereka adalah jadikan hidup ini semua bulan, semua waktu adalah waktu kita untuk berpuasa dari dunia. Berpuasa dari dunia artinya kita meninggalkan perkara-perkara yang haram dalam semua bulan, semua waktu. Dunia ini semuanya adalah bulan untuk berpuasa bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, mereka puasa bukan Ramadan saja. Orang bertakwa itu berpuasa selama hidup di muka bumi ini. Jadikan dunia ini sebagai waktu, sebagai bulan berpuasa. Dan nanti ketika datang kematian, mereka berbuka. Artinya mereka bukannya tidak makan, tidak minum setiap hari. Berpuasa setiap hari dengan cara-cara seperti sebagaimana kita berpuasa Ramadan. Tidak, artinya berpuasa dari dunia. Artinya mereka tidak ada cinta dunia di hati. Mereka meninggalkan syahwatnya yang bertentangan dengan syariat. Mereka meninggalkan perkara apapun yang Allah tidak sukai. Itu maksudnya berpuasa dari dunia. Dunia boleh kita cari, boleh kita nikmati. Tetapi puasa dari dunia, kata para ulama salaf adalah kita berpuasa selama hidup. Berpuasa dari dunia, berbukanya nanti ketika akan mati. Itulah berbuka kita, artinya selama hidup di dunia kita berpuasa dari perkara-perkara yang diharamkan. Kita selalu melakukan ketaatan, seakan-akan kita sedang berpuasa Ramadan. Itulah hidup kita, seorang orang bertakwa itu. Apabila datang kematian kepada mereka, maka itulah bulan puasanya. Mereka telah selesai dan mereka berseri-seri menghadap Allah dengan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Ini nasihat setelah Ramadan yang disebutkan oleh para ulama. Jadikan dunia ini sebagai bulan berpuasa bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa, mereka berpuasa bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi mereka berpuasa selama hidup di dunia. Puasanya bukan seperti Ramadan sekali lagi, tapi puasa dari dunia yang bisa menjadikan mereka binasa. Berpuasa dari dunia yang menjadikan mereka bisa melakukan perkara-perkara yang haram. Berpuasa dari dunia yang mengundang kemurkaan Allah. Berpuasa dari dunia yang bisa mendatangkan hukuman, azab dan siksaan dari Allah. Itulah orang bertakwa. Gimana? Bisa jamaah sekalian? Assalamualaikum. Kayaknya tegang banget nih. Bisa jamaah sekalian kita berpuasa dari dunia yang mengajak kita semakin jauh dari Allah? Bisa? Kayaknya nggak ada suaranya ya. Lagi puasa Syawal ya. Bisa berpuasa dari dunia yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah? Berkali-kali saya nanyanya diam aja. Jawab dong. Ulang lagi ya. Bisakah kita, mampukah kita untuk berpuasa dari dunia yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah? Bisakah kita berpuasa dari dunia yang menjadikan kita bisa meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah?
Sama jawabannya insya Allah. Itu puasa yang sebenar-benarnya. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum ya. Orang kafir pun bisa, mohon maaf ya. Karena Yahudi juga berpuasa, Nasrani juga berpuasa. Perbedaan kita puasa dengan mereka tentunya kita diterima, mereka nggak diterima. Dan mereka pun juga ketika berpuasa tidak bangun sahur. Kita bangun sahur dan kita bertauhid, kita beriman, mereka tidak beriman. Tapi maksud saya mereka pun puasanya modelnya sama, tidak makan, tidak minum. Tapi kita ingin ada nilai-nilai plus dalam ibadah seorang muslim ketika mereka berpuasa dari dunia, bukan sekedar berpuasa tidak makan, tidak minum. Semua orang bisa. Orang kafir pun tidak makan, tidak minum. Tapi Allah inginkan kita itu 1 bulan dilatih untuk kita berpuasa Ramadan agar menjadi orang bertakwa, di mana orang bertakwa itu mereka berpuasa dari dunia yang bisa menjadikan mereka lengah, lalai, lupa kepada Allah. Mereka puasa dari sisi itu. Itu yang kita kejar. Bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Berpuasa dari dunia yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Berpuasa dari dunia yang menjadikan kita ya semakin banyak berbuat dosa dan maksiat. Seharusnya hasil puasa selama di dunia itu menjadikan kita semakin banyak persiapan sebelum datangnya kematian. Ya, jemaah sekalian, jadi marilah kita berpuasa dari dunia dan jadikan kematian sebagai waktu kita berbuka. Coba, ketika kita berbuka di bulan Ramadan kemarin bahagia enggak? Begitu azan maghrib nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, bahagia sekali. Makanan sudah tersedia. Kita makan korma, minum air putih dan lain-lain. Bahagia kan? Kebahagiaan ketika berbuka di bulan Ramadan, ketika masuk waktu maghrib. Bahagia kan? Nah, bagaimana bentuk bahagia yang lebih dahsyat lagi kalau kita berbuka ketika datangnya kematian. Karena kita berpuasa selama di dunia, berpuasa dari dunia yang mencegah kita untuk dekat kepada Allah. Berpuasa dari dunia yang menjadikan kita lengah dan lalai dari Allah. Berpuasa dari dunia yang menjadikan kita berbuat maksiat terus. Dan waktu berbukanya ketika dicabutnya nyawa. Itu berbuka puasa yang sebenar-benarnya. Itu hari Id yang hakiki. Banyak orang yang bisa beridul fitri, banyak orang yang bisa mendapatkan 1 Syawal. Tapi hari Id yang sebenar-benarnya, hari kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah seseorang yang mendapati kematiannya, dia berbuka pada waktu itu. Artinya dia sudah lama menahan dirinya dari menjauhi dosa dan maksiat. Dia menahan dirinya jangan sampai jatuh kepada perkara-perkara yang mengundang kemarahan Allah. Dia menjaga selama hidupnya. Begitu mati, selesai, dia berbuka, masuk ke alam kubur, dapat nikmat kubur. Itulah saat berbuka yang paling indah dan paling berbahagia. Tapi kalau sekedar Idul Fitri belum tentu. Kita berbahagia boleh enggak? Boleh. Tapi belum tentu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Orang yang mengalami hari Id yang hakiki, disebutkan oleh Imam Malik, ya. Imam Malik rahimahullah mengatakan hari Id yang hakiki bagi seorang mukmin, hari Id yang hakiki adalah pertama, setiap hari di mana mereka melewati hari-hari tersebut dalam kondisi mereka tidak dicatat baginya suatu dosa. Ini ungkapan ulama beda ya. Kalau kita kan hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, kita bergembira. Padahal hari Id yang hakiki, yang sebenar-benarnya yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bukan sekedar mendapati Idul Fitri. Tapi yang pertama kata beliau, hari Id yang hakiki adalah kullu yaum. Setiap hari di mana seorang mukmin melewati hari-hari tersebut, kemudian tidak dicatat baginya satu dosa pun. Tidak ada dosa pada hari itu. Itu hari Id bagi seorang mukmin. Kayaknya hari ini tegang nih ya. Kayak khutbah Jumat ya. Terus lanjutkan kajiannya. Nggak ngantuk kan ya? Ya, kenapa saya semangat seperti ini? Karena saya berhadapan dengan jamaah yang
habis capek ibadah tadi malam kayaknya. Ya, antum jam 2 udah bangun kan? Jam 2 udah bangun kencing. Habis itu? Maka saya berceramah ini dengan semangat supaya antum tidak ngantuk, tidak tidur ya. Karena sudah capek ibadah tadi malam. Benar? Benar enggak? Dijawab benar, takut riya. Dijawab enggak, memang kagak. Seuzon ya ustadznya ya. Baik, jadi yang pertama kita ulangi kembali bahwa hari Id yang sebenar-benarnya. Ini nasihat ya, mohon maaf, bukan saya sudah baik, kita sama-sama mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan kata Allah dalam Al-Qur'an. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman sangat senang, sangat bahagia ketika mereka diingatkan. Ketika mereka dinasehati, ketika mereka didakwahi, senang. Jangan tersinggung, jangan marah. Nah, kita hari ini sedang saling mengingatkan di antara kita. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan supaya kita tetap dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya, seperti itu. Jadi hari Id yang hakiki, Idul Fitri yang sebenarnya itu kata Imam Malik rahimahullah, yang pertama kata beliau, ketika seorang mukmin mendapati hari-harinya dan pada waktu itu, pada hari itu dia tidak melakukan dosa sedikit pun. Itu hari Id. Kita bicara yang hakiki ya. Tapi ada orang yang mendapatkan 1 Syawal, Idul Fitri, belum tentu dia diampuni semua dosa kan? Belum tentu dia menjadi orang bertakwa kan? Meskipun dia mendapati 1 Syawal. Tapi kalau sudah 1 hari di mana dijalani oleh seorang mukmin, besoknya, lusanya, ternyata dia tidak memiliki dosa di hari tersebut, itulah hari Id yang sebenar-benarnya. Berarti diampuni dosa, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, ridho Allah, Masya Allah, dia dapatkan itu. Ya, ini yang pertama ya. Yang kedua, kata Imam Malik rahimahullah, hari Id yang hakiki adalah di mana seorang mukmin mereka meninggal dunia dalam kondisi mendapatkan husnul khotimah. Itu hari Id yang hakiki. Banyak orang yang mendapatkan 1 Syawal, banyak orang mendapatkan Idul Fitri, tapi belum tentu mereka husnul khotimah. Belum tentu mereka matinya husnul khotimah. Tapi hari Id yang hakiki yang betul-betul kita berbahagia, bahagia yang luar biasa. Kalau hari itu kita tidak punya dosa, hari itu ternyata jadwal kita kembali kepada Allah, mengalami kematian dalam kondisi husnul khotimah. Itulah kata Imam Malik rahimahullah, hari Id yang hakiki. Yang ketiga kata beliau, hari Id yang hakiki bagi seorang mukmin adalah ketika mereka bisa melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, di mana dia bisa selamat pada waktu itu sampai ke tujuan dengan cepatnya. Itulah hari Id bagi seorang mukmin. Subhanallah, di dunia tidak punya dosa atau sedikit dosanya, tapi diampuni semuanya. Nanti ketika akan mati mendapatkan husnul khotimah. Nanti di alam kubur mendapatkan nikmat kubur. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar ternyata tanpa dihisab, tanpa diazab. Allahu Akbar. Dan dia bisa melewati sirat dengan mudahnya, dengan cepatnya. Itulah hari Id bagi seorang mukmin. Kemudian berikutnya kata beliau, hari Id yang hakiki adalah bagi seorang mukmin yang mereka dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, apalagi surga Firdaus, surga yang paling indah, paling nikmat, paling tinggi, paling tengah. Ketika seseorang dimasukkan ke surga, itulah hari Id, hari yang kita berbahagia yang luar biasa. Kalau satu Syawal saja semata-mata, Idul Fitri saja semata-mata, jangan dulu berbahagia dengan berbahagia yang sangat berlebihan. Kita belum tahu, amal kita masih misteri. Kita belum tahu diterima atau tidak kan amal kita.
Kita boleh berbahagia? Boleh, karena kita sudah beramal soleh selama 1 bulan. Tapi jangan berlebihan, karena kita tidak tahu bagaimana nasib amal kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. Tapi kalau orang sudah masuk surga, dimasukkan, berarti sudah ketahuan. Dia mendapatkan hari Id yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Dan yang berikutnya kata beliau, hari Id yang sejati, yang hakiki adalah ketika seseorang masuk surga tadi sudah, lalu dia bisa melihat wajah Allah. Di surga nanti seorang mukmin bisa melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Selama di dunia sering disebut nama Allah, sering berzikir, sering beribadah kepada Allah, tapi kita tidak bisa melihat wajah Allah. Tapi begitu masuk surga, dia masuk surga dan bahkan bisa melihat wajah Allah. Itulah hari Id yang hakiki kata beliau. Nah, kemudian berikutnya tambahan dari saya, itu yang perkataan tadi, perkataan dari Imam Malik ya rahimahullah, gurunya dari Imam Asy-Syafi'i. Tambahan dari saya 2 lagi, hari Id yang hakiki. Ini saya pribadi. Hari Id yang hakiki setelah masuk surga, melihat wajah Allah, kemudian bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Itulah hari Id yang hakiki. Selama ini kita tidak bisa bertemu dengan beliau karena beliau sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setiap hari namanya kita dengar, setiap hari namanya kita sebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang manusia yang paling kita cintai dibandingkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Meskipun orang tua, meskipun anak, meskipun istri, meskipun suami, tapi ada manusia yang lebih kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika masuk surga bisa melihat wajah Allah, lalu kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Karena semua nabi dan rasul semuanya berkumpul di surga yang paling tinggi. Surga ada 100 tingkatan. 100 tingkatan, dan masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi, dan jaraknya, tingginya masing-masing tingkatan juga sejarak langit dan bumi. Para nabi dan rasul berada pada tingkatan surga yang paling tinggi, itu namanya surga Firdaus. Nah, ketika ada seorang mukmin, dia bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, Allah mencintainya, dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Inilah hari Id yang hakiki. Suatu kebahagiaan yang luar biasa, bukan sekedar surga, bukan sekedar melihat wajah Allah, tapi bertemu dengan sosok seorang manusia yang dia rindukan, yang dia cintai, yang selalu dia sebut-sebut selama di dunia ini. Dan yang terakhir, tambahan dari saya satu lagi, yang kedua, hari Id yang hakiki adalah hari di mana seorang anak bisa bertemu dengan orang tuanya di surga nanti. Suatu kebahagiaan. Orang anak hidup bersama orang tua selama di dunia, mereka saling mencintai, saling menyayangi. Tapi begitu orang tua kita sudah meninggal dunia, maka tentunya kita menangis, dan itu diperbolehkan. Kita sedih, ya wajar saja, karena kita ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai, orang tua kita sendiri, bapak dan ibu kita. Lalu kita berpisah lama, puluhan tahun kita hidup bersama mereka di muka bumi ini, lalu mereka meninggal dunia, dan kita masih hidup sebagai anaknya, dan mereka berada di alam yang lain, alam kubur. Dan kita menunggu, kita juga akan mati sebagaimana mereka. Tapi rasa rindu itu tentunya ada, karena kita cinta dan sayang kepada mereka, menimbulkan kerinduan. Bahkan terkadang kita suka meneteskan air mata, karena kita teringat kembali orang tua yang sudah meninggal dunia, teringat kembali bagaimana dulunya kita bersama dengan mereka. Dan kerinduan itu terjadi bertahun-tahun sampai kita pun mengalami kematian. Dan kita ingin bertemu kembali orang tua tersebut. Kita pengen peluk dia, kita pengen cium dia, karena kita sayang dengan mereka, karena mereka juga banyak sekali jasanya kepada kita. Nah, lalu kapan kita bisa bertemu dengan orang tua kita lagi?
Ternyata disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah mempertemukan seorang anak dan orang tuanya, atau orang tua dengan anaknya ketika mereka berada di sorga nanti, karena mereka sama-sama termasuk penghuni sorga. Dan kalau Allah izinkan, di mana seorang anak bisa bertemu kembali dengan orang tuanya yang telah meninggal dunia, yang dia rindukan selama di dunia, ternyata mereka kembali bertemu orang tuanya, pasti mereka bahagia karena mereka sayang dan cinta sama orang tuanya, dan orang tuanya juga sayang dan cinta kepada anaknya. Pada waktu itu pertemuan yang terjadi di surga penuh kegembiraan. Itulah hari Id yang hakiki. Itu yang kita kejar jemaah sekalian. Bukan sekedar 1 Syawal, bukan sekedar Idul Fitri. Belum tentu, kita nggak tahu diterima atau tidak amal kita ini. Meskipun kita sudah capek, letih, lelah untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak pendekatan diri kepada Allah semampu kita selama bulan Ramadan ini. Tapi jangan berlebihan dalam kegembiraan, karena amal kita semua masih misteri. Belum tentu orang yang berpuasa Ramadan diampuni dosanya. Belum tentu orang yang berpuasa Ramadan pasti bertakwa dia. Belum tentu orang yang berpuasa Ramadan bisa menjadi orang yang istiqomah setelahnya sampai datangnya kematian. Makanya Rasul mengatakan rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi, atau rubba sha'imin, ya, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, atau betapa banyaknya orang yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya. Dia berpuasa, dia salat tarawih, dia salat malam, tapi nggak dapat apa-apa dari ibadahnya. Kenapa? Hanya sekedar lapar dan haus, sekedar capek dan letih dan lelah. Karena Allah melihat dia tidak ikhlas dalam beribadah, atau tata cara ibadahnya tidak sesuai dengan syariat, sehingga Allah tidak jadikan ibadah tersebut menimbulkan pahala dan ganjaran dari Allah. Sia-sia, capek, letih, lelah, lapar dan haus semata. Masuk 1 Syawal tidak ada pahala baginya, bahkan dia berdosa besar. Karena ibadah tanpa ilmu atau ibadah tidak dengan niat yang ikhlas. Maka hari Id yang hakiki, hari Id yang sebenar-benarnya, ya, hari Id yang hakiki yang sebenar-benarnya bukan berada di bulan Syawal. Itu syariat memang kita tahu, kita jalani. Tapi yang bahagia, maksud saya, kebahagiaan di hari Id yang sebenar-benarnya, yang pertama apa tadi? Ketika yang pertama seorang mukmin menjalani hari-harinya dan pada waktu itu mereka tidak punya dosa. Yang kedua, ketika mereka meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Yang ketiga, mereka berada di alam kubur mendapatkan nikmat kubur. Yang keempat, mereka dibangkitkan di padang mahsyar, ternyata dinaungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan mereka tanpa dihisab, tanpa diazab, dan mereka pun ternyata timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan keburukannya. Ternyata mereka bisa melewati sirat dengan mudah, sangat cepat sekali. Dan kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam surga, dan kemudian bisa melihat wajah Allah, dan kemudian bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, mereka bisa bertemu kembali dengan orang tua yang selama ini mereka rindukan, mereka cintai, mereka sayangi. Itulah hari Id yang sebenar-benarnya yang kita kejar dengan capek letih lelah kita selama hidup di muka bumi itu. Itulah hari kebahagiaan yang sebenarnya yang kita upayakan sesuai dengan syariat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Yuk sama-sama ya, kita berusaha untuk mendapatkan hari Id ini. Ini nasihat setelah selesainya Ramadan yang mesti kita pahami supaya kita tidak ujub. Tidak berbangga-bangga, oh udah selesai saya ibadah Ramadan, saya kemarin baca Quran sekian kali khatamnya, oh setiap malam saya bangun tahajud, saya sholat tarawih, ya, kemudian saya juga bersedekah di sana sini, ya, bicara lagi, menyampaikan ke orang lain, menceritakan amal kita kepada orang lain untuk apa? Di posting-posting di sosial media, di akun Instagramnya, di Facebooknya, ya, di YouTube-nya, bagaimana ibadah-ibadah itu diperdengarkan, dipertontonkan, diperlihatkan kepada orang lain. Begitu bahagianya, begitu masuk Idul Fitri langsung merasa aman, pasti udah jelas diterima amal saya, pasti saya dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Belum. Justru dengan Anda ujub, berbangga-bangga diri dengan amal yang dilakukan, berarti Anda sombong.
Sombong merasa sudah diterima amalnya. Padahal kita belum tahu siapapun. Para ulama saja ketakutan. Para sahabat Rasul ketakutan. Mereka tidak tahu diterima atau tidak amal yang mereka lakukan. Bahkan ciri-ciri orang bertakwa itu yang sudah jelas diterima, orang bertakwa yang sudah jelas diterima adalah, kata Rasulullah SAW, mereka selalu merasa takut setelah beribadah. Padahal amal mereka diterima, tapi mereka tetap takut setelah selesai beribadah. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun, di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat yang ke-60 dan 61. Ya. Di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat ke-60 dan 61. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Orang-orang yang mereka telah melakukan suatu aktivitas, suatu amalan, lalu setelah selesai mereka beraktivitas, mereka takut. Mereka takut setelah selesai melakukan suatu pekerjaan, karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Apa maksud ayat ini? Setelah melakukan sesuatu, kemudian takut, karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, maksud ayat ini ya Rasulullah, apakah maksudnya mereka baru selesai mencuri, berzina, atau minum minuman keras, dan setelah itu mereka takut kepada Allah akibat perbuatan itu, karena mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Mereka khawatir mendapatkan hukuman, siksaan, dan azab dari Allah. Apakah itu maksudnya ya Rasulullah? Selesai mencuri, berzina, dan minum minuman keras, lalu takut karena mereka tahu ini dosa dan akan mengalami balasan dari Allah nanti. Apakah itu maksudnya ayat ini? Maka Rasul SAW mengatakan, la ya bintas Siddiq, bukan itu maksudnya wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Bukan itu. Bukan orang yang habis berbuat dosa lalu takut dengan perbuatan dosanya, karena dia yakin dia akan kembali kepada Allah, takut mendapatkan hukuman. Bukan itu. Maksud ayat ini di surah Al-Mu'minun ayat ke-60 adalah, siapa mereka? Alladzina yusallun wa yasumun wa tasaddaqun wa hum yakhafun an la yaqbala minhum. Maksud dari orang yang selesai melakukan suatu pekerjaan lalu dia takut setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut karena dia yakin akan kembali kepada Allah, maksudnya adalah orang-orang yang mereka sudah selesai beribadah salat, mereka sudah selesai ibadah puasanya, mereka sudah selesai ibadah bersedekahnya, lalu mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Takut setelah beramal soleh, bukan takut setelah berbuat dosa. Lihat bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Kalau takut setelah berbuat dosa, wajar, bisa dimaklumi, harus begitu. Tapi di sini ayat ini berkaitan dengan, ternyata kata Rasulullah SAW, orang yang takut setelah selesai beribadah. Dan Rasul menyebutkan 3 ibadah di sini. Ibadah salat sudah selesai, ibadah puasa sudah selesai, ibadah sedekah sudah selesai. Lalu mereka takut setelah selesai ibadah itu, takut kalau amal mereka tidak diterima. Subhanallah, udah jelas mereka bertakwa, tapi tetap takut. Makanya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan ketika beliau menyampaikan khutbah Idul Fitri, wahai kaum mukminin, orang-orang beriman, hari ini kan berkumpul di sini, kata beliau, dalam rangka bersyukur kepada Allah karena selesai kita beribadah selama 1 bulan. Kata beliau, para ulama salaf terdahulu, beliau seorang tabi'in, beliau menceritakan tabi'in yang senior dan menceritakan para sahabat Nabi. Para salaf terdahulu ketika mereka masuk Idul Fitri, maka mereka ketakutan, mereka menangis pada waktu itu tanggal 1 Syawal karena mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Ini levelnya sahabat ini, atau tabi'in yang senior, karena beliau tabi'in yang junior, Umar bin Abdul Aziz, khalifah pada waktu itu.
menyampaikan bagaimana generasi sebelumnya mereka ketakutan ketika berada di tanggal 1 Syawal, takut kalau amal mereka selama 1 bulan yang udah capek, letih, lelah, mati-matian, habis-habisan, ternyata Allah nggak menerimanya. Betapa sedihnya mereka. Padahal kita berprasangka baik, mereka ini orang-orang yang sudah bertakwa dan ibadah mereka luar biasa. Satu hari khatam. Kalau kita kan sebulan kemarin 1 kali khatamnya. Kalau mereka per hari, 1 hari khatam, 2 hari khatam, 3 hari khatam. Karena mereka membaca dengan hafalannya, bangun malam tahajud, luar biasa. Tapi tetap takut ketika masuk 1 Syawal. Takut kalau ibadah salatnya enggak diterima, takut kalau ibadah puasa enggak diterima, takut ketika sedekahnya enggak diterima. Nah, orang seperti ini kata Rasulullah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Di ayat yang ke-61-nya. Al-Mu'minun 61-nya Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka inilah orang-orang yang akan bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rasa takut setelah berbuat kebaikan, rasa takut setelah beribadah, rasa takut setelah melakukan ketaatan. Mereka inilah yang akan bersegera kembali melakukan kebaikan yang lain, dan mereka inilah yang pertama kali akan mendapatkan ganjaran dari Allah berupa pahala yang besar. Jadi supaya selesai Ramadan ini kita tidak menjadi futur kembali, turun iman kembali, berdosa kembali yang begitu banyak. Caranya bagaimana? Kembali kepada ayat ini, yaitu rasa takut kita tumbuhkan setelah selesai beribadah. Sebagaimana yang Allah sebutkan ayatnya, Rasul pun menjelaskan tafsirnya. Rasa takut setelah beribadah, kapanpun sebetulnya, kapanpun kita beribadah takut setelah selesai beribadah. Tapi terutama berkaitan dengan Ramadan kemarin, karena Rasul menyebutkan 3 ibadah tadi, salat, puasa, sedekah. Sedangkan 3-tiganya kita lakukan di bulan Ramadan. Salat kita lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain kapan? Ketika Ramadan. Puasa kita lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain kapan? Ketika Ramadan. Sedekah kita lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain kapan? Ketika Ramadan. Berarti setelah selesai Ramadan, tumbuhkan rasa takut setelah beribadah. Jangan terlalu bergembira yang berlebihan. Rasa sedih menangis kita, takut kalau enggak diterima oleh Allah. Dan orang seperti ini karena punya rasa takut setelah selesai beribadah, ibadahnya ikhlas, ibadahnya sesuai sunnah sebetulnya, layak untuk diterima, dan dia pun sudah menjadi orang bertakwa, tapi tetap takut karena dia tidak tahu amalnya ini. Semua amalnya masih misteri. Tumbuh rasa takut, rasa sedih dan rasa takut kepada Allah. Maka orang seperti ini kata Allah, mereka lah orang-orang yang nantinya akan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ramadannya ada hasil, menimbulkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang akan didapatkan oleh seseorang. Ya. Jadi itu bekal kita, nasihat kepada kita semua setelah selesai Ramadan, tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dan hari Id jangan semata-mata hari Id ketika Idul Fitri saja, tapi hari Id yang sebagaimana saya sampaikan tadi, bahkan sampai ke surga. Dan puncaknya yang bahagia, yang sejati adalah kita bertemu kembali dengan orang tua kita di sana. Ya, demikian. Jadi bersabarlah setelah selesai Ramadan, bersabarlah kita untuk meraih surganya Allah. Karena untuk menjadi orang bertakwa butuh modal sabar. Untuk mendapatkan modal sabar ini kita butuh hidayah. Dan untuk mendapatkan hidayah tambahannya begitu banyak, kita wajib untuk melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Bukan sekedar mengucapkan doa saja, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami hidayah. Dengan hidayah semakin banyak, mampu kita bersabar. Ketika kita sabar, mampu bertakwa. Ketika bertakwa, selesai urusan. Pasti selamat, pasti bahagia. Maka lakukan langkah-langkah untuk mendapatkan hidayah selama di dunia ini. Salah satunya kita berkumpul seperti ini. Menghadiri majelis ilmu merupakan salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Ya, semoga Allah menguatkan iman kita. Allah menerima amal ibadah kita.
Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang bertakwa dan kita memiliki kesabaran selama di dunia. Sabar dalam 3 jenis. Yang pertama, sabar untuk taat kepada Allah dan Rasul sampai datangnya kematian. Itu sabar yang pertama. Untuk taat butuh kesabaran. Kalau nggak sabar-sabar, kita lepas ketaatan ini. Nggak mau kita taat kepada Allah. Ini jenis pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul sampai datangnya kematian. Yang kedua, sabar untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul sampai datangnya kematian. Sabar untuk taat, sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti akan selalu ada dan datangnya silih berganti. Sabar, sabar dan sabar. Ini modal kita dalam segala macam permasalahan, dalam segala macam ibadah, dalam segala macam cara untuk menjauhi dosa dan maksiat. Modal terbesar kita sabar. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ya tentang kesabaran, dengan sebab sabarlah kamu bisa masuk surga. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Allah firmankan di surah Al-Mu'minun ayat 111. Di surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 111. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini kata Allah, aku berikan balasan kepada mereka berupa sorga disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Dengan sabar itulah mereka terus berusaha untuk jadi sabar dalam 3 jenis tadi ya. Sabar taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Akhirnya mudah bagi dia untuk meraih tingkat ketakwaan yang paling maksimal. Ya. Kemudian berikutnya para malaikat pun memberikan ucapan selamat kepada para penghuni sorga. Allah mengatakan tadi, masuk sorganya seseorang dengan sebab kesabaran selama di dunia yang menyebabkan dia bertakwa. Dan malaikat mengatakan kepada para penghuni sorga setelah mereka masuk sorga, dan disebutkan oleh Allah di surah Ar-Ra'du, surah 13. Surah 13 ayat ke-23 dan 24. Surah 13, surah Ar-Ra'du ayat ke-23 dan 24. Allah menjelaskan tentang ucapan para malaikat, di mana Allah mengatakan jannatul adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allah jelaskan bagaimana mereka masuk ke dalam surga Aden, di mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh. Dari orang tua mereka, dari pasangan hidup mereka, dari anak cucu mereka, semuanya dimasukkan ke dalam surga karena mereka saleh. Dan malaikat pun akan masuk ke semua pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Masuk dari semua pintu-pintu surga, mendatangi para penghuni surga dan mengatakan kepada para penghuni surga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, selamat bagi kalian, selamat, salam sejahtera bagi kalian, kalian bisa masuk surga disebabkan oleh kesabaran kalian selama di dunia. Allah mengatakan masuk surga dengan sebab sabar, dan malaikat pun juga mengatakan demikian. Masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Kenapa dia bisa bertakwa? Karena dia bersabar dalam 3 jenis tadi. Subhanallah. Kemudian satu lagi, Allah firmankan di surah Al-Insan, surah ke-76 ayat yang ke-12. Surah ke-76 ayat yang ke-12. Kembali Allah mengatakan bahwa wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Disebutkan bahwa Allah memberikan balasan kepada mereka berupa surga dan pakaian dari jenis sutra disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Allah berikan balasan berupa surga. Allah sebutkan surganya. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah berikan balasan kepada mereka berupa surga dan pakaian dari sutra disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Berarti orang yang mencapai tingkat ketakwaan, berhasil Ramadannya, berhasil hidupnya selama di dunia, dia bertakwa, target kita tertinggi, terbesar dan teratas untuk bisa selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Ternyata modalnya untuk itu adalah sabar, sabar dan sabar dalam segala macam permasalahan.
ya, terutama dengan 3 jenis tadi yang saya sebutkan. Dan untuk bisa sabar kita butuh hidayah, dan untuk bisa dapat hidayah kita butuh ilmu, dan untuk butuh ilmu ini kita perlu berjuang, kita berjihad, kita bersemangat, kita memiliki tekad untuk bisa memiliki ilmu agar benar cara memahami agama. Dan tujuan kita bukan ilmu, ilmu itu sarana, tujuannya adalah setelah berilmu, benar ilmunya, kita amalkan ilmunya. Maka Allah pun akan memberikan keridhaan, ampunan, keberkahan dan rahmat dunia sampai ke akhirat. Ya. Barangkali sampai di sini penjelasan dari saya tentang nasihat ya setelah Ramadan bagi kita semua, bagi saya dan ya jamaah sekalian. Nah, barangkali sisa waktu yang ada kita bisa manfaatkan untuk bersoal jawab. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Saya pikir tadi itu nggak ada pertanyaan ya, karena jamaahnya kan sudah bertakwa semua nih. Kan selesai Ramadan kan sudah bertakwa semua ya. Saya pikir wah nggak ada pertanyaan nih. Rupanya ada pertanyaan juga ya. Dan saya juga ragu-ragu untuk memberikan kajian pada hari ini. Kenapa? Karena kita jaraknya dengan Ramadan kemarin kan belum lama berpisahnya. Berarti kondisi jamaah sedang bertakwa-takwanya ini. Bagusnya ketika kita kajian ini nantilah setelah takwanya mulai turun gitu kan. Ini lagi tinggi-tingginya memberikan kajian kepada jamaah yang lagi tinggi-tinggi ketakwaannya. Boleh enggak? Boleh enggak sih? Pas enggak sih waktunya? Pas ya, meskipun sudah bertakwa. Baik, kita mulai yang pertama. Ustadz rahimahullah. Ustadz rahimahullah. Baru disebut orang bertakwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz rahimahullah. Kok saya rahimahullah? Kalau laki-laki rahimahullah, tapi saya masih hidup loh. Biasa kan kalimat rahimahullah ini kan untuk yang sudah meninggal dunia ya. Ya musibah juga ini. Ibu saya sempat salah tempat ngajinya. Banyak hal-hal yang qadarullah saya baru sadar itu tidak sesuai syariat. Ya ibunya ngaji tapi tempat yang keliru. Malah ngajinya menuju ke kesyirikan. Saya sebagai anak harus bagaimana Pak Ustadz agar Allah ampuni ketidaktahuan keluarga kami dahulu, terlebih ibu saya yang sudah meninggal dunia. Oh ibunya yang rahimahullah. Saya pikir saya tadi. Iya, ibunya sudah meninggal dunia, tapi waktu hidupnya itu pernah ikut ngaji-ngaji kajian-kajian yang ternyata ada kesyirikan. Ya, kalau andai kata benar, ya, nauzubillah min dzalik. Ibu itu mungkin nggak tahu. Ya mudah-mudahan karena ketidaktahuannya bisa jadi Allah ampuni ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau emang dia tahu, udah sampai dakwah, hujah, keterangan, masih juga melakukan kesyirikan, maka tidak ada manfaat doanya untuk ibu tersebut. Karena orang yang meninggal dunia dalam kondisi melakukan perbuatan dosa syirik dan tidak bertaubat sampai mati, dan dia paham, dia tahu, sudah sampai dakwah, sudah dijelaskan bahwa ini salah, nggak boleh, tetap melakukan kesyirikan, dosa besar yang paling besar dalam Islam, maka dia mati dalam kondisi kafir. Tidak bermanfaat doa dari siapapun untuk ibu tersebut ya. Andai kata memang dia melakukannya dengan sengaja ya, dan sudah sampai dakwah juga, masih juga tidak mau meninggalkan kesyirikannya ya, wallahu alam bisawab. Tapi kalau memang dia barangkali tidak tahu ya, ya semoga Allah memberikan
ya, ampunan kepadanya karena sudah meninggal, ya anaknya bisa mendoakan agar ibunya diampuni dosanya oleh Allah. Banyak-banyak mendoakan ibu tersebut. Pak Ustadz, apakah seorang istri bisa bertemu kembali dengan suaminya di sorga? Karena tadi hanya anak dan orang tua saja yang disebutkan. Oh, rupanya mungkin dia mau nambah lagi, hari Id yang hakiki adalah suami bertemu istrinya, istri bertemu suaminya, gitu ya? Karena bahagia kan ketemu lagi dengan istrinya, ketemu lagi dengan suaminya, begitu. Bahagia yang luar biasa, ya sudah tambahkan saja. Tadi kan saya fokusnya terakhir itu ketemu sama orang tua. Karena biasanya ketemu sama orang tua itu secara umum ya, insya Allah mereka pasti bahagia. Tapi kalau suami ketemu istri, istri ketemu suami, belum tentu. Karena istri mengatakan, ya ketemu dia lagi. Di dunia saja pengen pisah sama dia. Ya Allah, kalau bisa berikan suami yang lain, jangan yang ini nanti di sorga. Nah bisa jadi ada yang begitu kan, belum tentu semuanya ada kebahagiaan kalau suami dan istri. Ya, maksud saya ada mereka yang memang sayang, cinta segala macam, mereka rindu dengan pasangan hidupnya masing-masing dan mereka bahagia, itulah hari Id yang hakiki ya. Tapi tentunya ada juga di antara suami yang nggak mau lagi ketemu sama istrinya. Ya, padahal istrinya itu kalau masih tetap istrinya, status memang sampai mati tetap istrinya, jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan putus asa. Karena istrinya nanti di sorga dirubah oleh Allah fisiknya, dirubah wajahnya, dirubah sifatnya, menjadi lebih baik. Begitu juga suami dan istri ya, sama saja. Maka istri bisa bertemu dengan suaminya di sorga, suami pun bisa bertemu dengan istrinya di sorga, kalau mereka sama-sama masuk sorga, pada tingkatan sorga yang sama, ya sama, bertemu dengan orang tua pada tingkatan yang sama, bertemu dengan anak pada tingkatan sorga yang sama, kalau mereka sama-sama masuk sorga. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apa dalilnya? Surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat ke-23, surah ke-13 ayat ke-23, Allah sebutkan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, mereka dimasukkan ke dalam surga Aden bersama dengan orang-orang saleh dari orang tua mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka, semua dimasukkan ke dalam surga Aden. Bisa nggak mereka ketemu di surga tingkatan yang sama? Bisa. Di mana dalilnya? Surah At-Tur, surah ke-52, surah ke-52 ayat ke-21, surah ke-52 ayat ke-21. Ya, Allah menjelaskan di situ bahwa orang-orang yang beriman, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, bertauhid, akidahnya benar dan anak cucu mereka juga beriman, maka kami kumpulkan mereka bersama-sama nanti di sorga yang sama. Ya, seperti itu. Jadi istri dan suami akan bertemu dan mereka berbahagia. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Di surat Yasin surah ke-36 ayat yang ke-55 dan 56. Allah jelaskan di situ bagaimana sesungguhnya penghuni sorga pada waktu itu senang, bahagia, senang, sibuk dengan kesenangan. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka pada waktu itu berbahagia, berada pada tempat yang teduh. Mereka duduk bersender, mereka berbahagia bersama pasangan hidupnya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa istri dan suami akan bertemu kembali ya kalau mereka sama-sama masuk ke dalam sorga. Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita ingin mengajak kepada kebaikan dengan mempublikasikan? Kita publikasikan kebaikan kita, amal ibadah kita. Misalnya kita posting murojaah sambil melakukan pekerjaan. Nah, jangan.
Ya, kita ambil video nih di handphone, kita sambil baca Quran nih, lagi masak, kita ambil videonya, posting ke akun Instagram kita. Lagi masak sambil baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin misalnya ya, kita murojaah hafalan sambil masak, kita posting di Instagram. Untuk apa? Amal itu disembunyikan, jangan ditampakkan. Kenapa? Saya tidak menuduh Anda riya, tapi pintu terbukanya riya itu dan sum'ah sangat besar. Ikhlas itu amal yang paling sulit dalam Islam. Amal yang paling sulit, paling berat, ikhlas. Jangan dibuka pintu-pintu seperti itu. Menampakkan amal kebaikan. Ya, lagi murojaah, ini contohnya kan dari beliau ya. Katanya posting murojaah sambil melakukan pekerjaan. Mungkin lagi masak, murojaah surah Ali Imran, Masya Allah. Lagi nyetrika, murojaah surah An-Nisa, Masya Allah ya. Lagi apa lagi? Ya, lagi melakukan suatu pekerjaan sambil menghafal, mengulang-ulang hafalan Qur'annya. Boleh enggak? Boleh, tapi jangan diposting, jangan direkam, ditampilkan di sosial media. Kenapa? Nanti niat kita akan berubah cepat. Siapa kita? Rasul, Nabi? Bukan. Para sahabat? Bukan. Para ulama? Bukan. Orang soleh, soleha, kata orang. Peluang untuk bisa berubah sangat cepat. Ikhlas dan tidak ikhlas, perubahannya bisa per setengah detik. Setengah detik yang lalu ikhlas, setengah detik kemudian udah nggak ikhlas. Bisa cepat berubahnya. Hati itu cepat sekali. Makanya Rasul saja berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Jadi jangan buka pintu ya, pintu yang bisa menjadikan kita bisa riya, mungkin sum'ah, mungkin ujub, mungkin sombong dan lain-lain. Tutup. Selama memang kita bisa menutupinya, itu amal yang terbaik. Ya, tapi kalau ada amal-amal yang memang tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan, ya nggak apa-apa, kita tampakkan. Contohnya apa? Seperti datang di tempat ini. Ya kan? Kita datang tempat sini kan kelihatan sama semua orang kan? Oh, ada dia tuh, ada ini nih, ada ini, kelihatan semuanya. Karena kita sama-sama hadir. Ya kelihatan, kita tampakkan, gak masalah. Ini kan amal soleh. Tapi selama memang mampu disembunyikan, maka yang terbaik sembunyikan saja. Ya, jangan murojaah sambil melakukan suatu pekerjaan, lalu kita ambil ya videonya ini kita upload di sosial media. Wah, sangat besar survei membuktikan. Setan memanfaatkan itu untuk menjadikan kita riya, ingin dipuji, ingin pamer, ingin terkenal, bertambah followers, bertambah subscribe, bertambah like. Wah hebat ya, lagi ngerjain ini dipuji-puji orang. Tapi hati bisa berubah keikhlasannya dan berdosa jadinya. Ya, berikutnya saya bacakan yang sesuai tema dulu ya. Nah, Pak Ustadz Afwan ya, Quran surah Al-Mu'minun ayat 60 dan 61 tadi yang Ustadz bacakan berbeda dengan yang saya miliki. Oh ya? Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 60 dan 61. Sama enggak? Sama? Kenapa antum bisa berbeda sendiri? Kenapa katanya berbeda dengan yang Ustadz sampaikan? Apakah Qur'annya berbeda? Apakah handphonenya berbeda? Terjemahan Qur'annya sama. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 60 dan 61 ya. Coba yang bertanya ini coba lihat kembali terjemahannya. Pak Ustadz izin ya berkeluh kesah. Nah, curhat nih. Diizinkan enggak?
Pak Ustadz, saya merasa capek dengan anak. Dengan anak yang nurut dan bergerak melakukan ibadah hanya di depan saya saja. Capek dengan anak seperti ini. Dia nurut, dia bergerak untuk ibadah, tapi cuma di depan saya aja. Dan sekarang anak itu hadir di kajian ini. Ya. Dia datang ke sini pun karena takut sama saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Yang mana anaknya? Yang mana anaknya? Katanya datang ke tempat ini karena ibunya yang memerintahkan, dia takut dengan ibunya. Datang juga terpaksa nih. Aduh, gimana sih ibu? Maka datang juga di sini mendengarkan dia. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah berikan hidayah, Allah berikan keberkahan. Jadi ibu ini berkeluh kesah ya. Ya, saya perkirakan ibu nih. Karena biasanya suka bertanya nih ibu-ibu ya. Kalau ikhwan kayaknya jarang bertanya ini. Karena ikhwan rata-rata sudah paham semua. Luar biasa. Jadi begini Bu ya, anaknya Anda hadir di sini, saya nasihatin kepada ibu, sabar, dan sabar itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bukan 1-2 hari. Sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Itulah namanya sabar bentuk ketiga kan. Sabar untuk taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Anda dicoba dengan anak, diuji. Yang lain juga begitu, sama. Saya juga diuji dengan anak saya. Diuji dengan istri diuji dengan suami. Biasa, itulah dunia. Kalau kita ingin tidak ada masalah, ya silakan pindah kemana? Nggak ada masalah, nggak ada ujian, nggak ada cobaan, pindah kemana? Pindah ke kubur. Di alam kubur ada ujian. Nanti malaikat bertanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Itu kan ujian, fitnah kubur. Nanti di padang mahsyar ada lagi ujian. Ketika melewati sirat, bisa nggak cepat sampai ke tujuan? Jangan-jangan terjungkal, tergelincir. Betul-betul nggak ada ujian, nggak ada cobaan, nggak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak ada problematika. Nanti ketika sudah berada di sorga, baru bebas sudah. Jadi jangan kaget gitu loh. Saya kan sudah tahajud Pak Ustadz, saya sudah puasa Ramadan, saya sudah berdoa, saya sudah nangis, saya sudah ini. Tapi kok anak saya begini, kenapa suami saya begini? Biasa, itulah dunia. Tidak ada manusia yang sempurna. Meskipun dia sudah ngaji sunnah, dia sudah bertakwa pun pasti bisa melakukan suatu kesalahan. Tapi orang yang sudah ngaji sunnah, kajiannya rajin, dia bertakwa, punya rasa takut kepada Allah, kalaupun dia berbuat kesalahan cuma dosa kecil, dan dosa kecil pun semakin hari semakin sedikit jumlahnya. Ya, maka bagi ibu yang bertanya, sabarlah menghadapi anak yang seperti ini ya. Ini merupakan ujian, jangan tinggalkan anak tersebut, terus nasihati, terus dakwahi, terus doakan, minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepadanya. Dan anak juga yang saya tidak tahu siapa di sini yang hadir, terpaksa karena mengikuti perintah ibunya untuk kajian, maka hendaknya Anda takut kepada Allah, ya. Jangan bermain-mainlah dengan dunia ini, karena kita akan meninggalkan dunia cepat atau lambat, pasti mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya yang mati, miskin pun mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai, jangan bermain-main, bersegera. Kata Allah tadi apa? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah. Siapa mereka? Orang yang selesai beribadah punya rasa takut kepada Allah. Selesai Ramadan, dia merasa takut dengan ibadah. Jangan-jangan gak diterima ibadah saya, jangan-jangan gak diterima ibadah saya. Nah, mereka ini orang yang akan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka tumbuhkan ini, ya, rasa takut kepada Allah bagi anak tadi, dan kita semua juga ya. Rasa takut kepada Allah setelah kita beramal soleh. Ya, ini menjadikan kita nanti akan mudah, ringan, gampang, enteng. Tanda-tanda seseorang itu diterima amal ibadah Ramadannya adalah apa tandanya? Dia semakin ringan, gampang, enteng, dan mudah melakukan kebaikan setelahnya. Tidak lagi karena ibu tadi, ibu marah-marah, terpaksa
Ibu marah-marah, di depan saya doang dia baik Pak Ustadz, di belakang nggak begitu. Ini jangan-jangan ibadah puasanya tidak berhasil. Karena orang yang berhasil diterima amal ibadah Ramadannya adalah di depan orang, di belakang orang, ada orang, tidak ada orang, sama. Betul-betul karena Allah, bukan karena takut dengan orang tua. Betul-betul karena Allah. Dan dia segera berusaha untuk menjadi lebih baik. Ringan, mudah, enteng, gampang untuk melakukan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Ringan, gampang, enteng dan mudah meninggalkan dosa dan kemaksiatan apapun. Itu tanda Allah terima amal ibadah Ramadannya. Akhlaknya semakin baik dan perhatian dia dengan akhirat lebih banyak dibandingkan perhatian dia dengan dunia ini. Ya, sudah selesai ya. Mudah-mudahan nih anak yang tadi ada di sini insya Allah memahami, pulang dari sini dia berubah, ya, berubah lebih baik. Masih ada 4 pertanyaan lagi. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Sampai asar? Jangan dong, masa sampai asar. Saya jauh nih pulang ke Jakarta lagi. Naik Wus tadi kemari untuk bertemu dengan jamaah yang bertakwa di Bandung ini. Ya, ini kan soleh dan soleha semua ya. Alhamdulillah. Berikutnya adalah Ustadz, saya memiliki ibu usianya 98 tahun. 98 tahun ibunya yang sudah sakit-sakitan dan tidak bisa apa-apa lagi. Sebelum ini beliau sangat rajin beribadah, sholat juga mengaji. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Ibu saya dirawat oleh kakak juga adik saya. Kebetulan kakak saya seorang laki-laki yang murtad. Na'udzubillah. Ya, ibu saya dirawat oleh kakak laki-laki dan adik juga. Kakaknya murtad. Kakaknya itu yang merawat ibunya. Saat mudik kemarin, saya menemukan ibu yang sudah tidak lagi sholat dan mengaji. Karena tinggal sama anaknya yang murtad. Ya, dengan alasan dia sudah didoakan oleh tukang doa dari gereja kakak saya. Ada tukang doa dari gereja yang mendoakan si ibu ini. Akhirnya ibu itu gak mau sholat lagi. Udah didoakan, udah jelas surganya. Yang penting percaya sama Yesus. Lalu saya takut Pak Ustadz, ibu saya sudah dibaptis. Adik saya yang muslim, agamanya juga kurang baik. Sholat pun tidak. Jadi makin tidak ada yang mengingatkan ibu saya untuk sholat. Apa yang mesti saya lakukan Ustadz? Nah ini, ibunya tinggal bersama kakak yang murtad, diajaklah ke agamanya. Kadang-kadang tinggal sama adik, adiknya laki-laki, muslim, tapi nggak sholat juga. Ya sama-sama nih, mengakibatkan ibu yang sudah 90 tahun lama-lama meninggalkan kewajiban. Kalau ibu itu masih normal, dia berakal sehat, maka tetap wajib untuk ibadah. Tapi kalau andai kata ya, ibu ini 98 tahun, dia pikun. Pikunnya udah total, maka tidak berdosa. Sabar, tenang aja. Karena pikun total udah gak sadar dengan dirinya. Andai kata begitu ya, pikun total mungkin karena memang sudah tua, faktor tua, usia, atau pikun bukan pikun total, tapi karena akibat stroke barangkali, sehingga dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Ya, kalau andai kata seperti itu, maka dia tidak berdosa. Ya, karena orang yang berakal sehatlah yang diwajibkan untuk sholat. Orang yang berakal sehatlah yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan dan seterusnya. Jadi Anda sebagai anak yang keempat ya, dari 6 bersaudara, Anda muslim, ngaji juga datang kemari, Anda wajib untuk menyelamatkan ibu tadi. Kalau dia sudah pikun tidak sadar, maka nggak masalah, aman. Yang penting sebelum pikunnya memang dia beribadah. Dia termasuk muslim. Ya, tapi kalau sampai hari ini dia belum pikun, dia masih sadar dan dia ternyata diperkirakan tidak mau lagi sholat karena sudah merasa didoakan oleh para pendeta atau mungkin sudah dibaptis,
maka Anda sebagai anak wajib berusaha maksimal untuk menyelamatkan ibu sebelum nyawanya dicabut. Lakukan berbagai macam cara. Kalau perlu, tinggal bersama Anda. Ambil dari kakak laki-laki yang murtad tadi, ambil dari adik laki-laki yang muslim tapi nggak sholat. Anda ambil, tinggal bersama Anda. Bisa jadi kemungkinan ibu itu tidak lama lagi meninggal. Usianya sudah 98 ya, perkiraan ya, mohon maaf nih, perkiraan mungkin tidak lama lagi meninggal dunia. Maka Anda ambil, tinggal bersama Anda. Anda ingatkan ibu itu selama dia masih berakal sehat. Masih bisa memahami, berarti dia wajib sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tetap wajib, selama punya akal ya, selama berakal sehat. Tapi kalau pikun atau gila, barangkali, mohon maaf, gila dan pikun mengakibatkan seseorang tidak wajib untuk beribadah. Maka ambil, tinggal bersama Anda. Kalau Anda cuma datang ke sana, ke kampung, ingatkan ibu, kayaknya kecil peluang untuk bisa merubahnya. Karena lebih banyak pengaruh dari kakak laki-laki yang murtad tadi. Berikutnya sedikit lagi. Bagaimana caranya? Yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari melakukan perbuatan dosa yang tidak disadari maupun yang disadari? Dan apa amalan agar kita kelak bisa melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, sekali lagi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa terbebas dari melakukan perbuatan dosa yang tidak disadari maupun yang disadari? Bebas total? Nggak bisa. Nggak punya dosa? Nggak bisa. Kita manusia bukan malaikat, tapi kita dengan izin Allah mampu meminimalisir, memperkecil tingkat dosa dengan izin Allah bisa. Tapi kalau kita nggak punya dosa sama sekali nggak bisa. Kecuali kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, betul-betul bertaubat, maka Allah jadikan dosanya nol, bersih tanpa dosa sedikit pun, karena dia bertaubat dengan taubat nasuha. Tapi untuk bisa terhindar secara totalitas, kita bisa meninggalkan semua dosa yang disadari maupun tidak disadari, sepertinya nggak bisa. Kita manusia kan, bukan malaikat. Rasulullah saja, para nabi masih bisa melakukan kesalahan. Tapi begitulah, orang yang bertakwa itu, kalaupun dia melakukan kesalahan, ya cuma dosa-dosa kecil, dan jumlah dosa kecil pun tidak banyak. Itulah orang bertakwa. Tapi semua perbuatan dosa besar mampu dia jauhi sampai datangnya kematian. Jadi caranya bagaimana? Paling tidak kita mampu meminimalisir. Orang bertakwa itu bukan tidak punya dosa. Orang bertakwa itu dia punya dosa tapi sedikit. Yang sedikit ini pun digugurkan semua oleh Allah. Gimana caranya? Supaya bisa terbebas dari dosa-dosa besar atau dosa kecil yang begitu banyak, mampu kita bebas. Ya, caranya bagaimana? Pertama tentu dengan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita bisa terbebas dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, kita ngaji, taklim, hadir seperti ini pengajian-pengajian. Ya, kalau kita ingin terbebas dari dosa, datang ke kajian, dengarkan kajian. Karena apa? Dengan kita datang seperti ini, mendengarkan firman Allah, hadis Rasulullah, kita dinasehati, kita didakwahi, maka akan tumbuh iman kita dan akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Itu dampak dari datangnya ke majelis ilmu. Ya, kalau kita jarang datang ke majelis ilmu, lihat nanti iman mudah turun, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Sudah berapa lama kita nggak ngaji? Ramadan kemarin kita ngaji enggak? Mungkin enggak, atau mungkin datang. Ya, udah 2 minggu kita enggak ngaji, sebulan kita enggak ngaji, 2 bulan, lihat bagaimana? Turun iman, dosa lakukan lagi. Ya, tapi dengan kita, ini salah satu cara. Dengan kita sering datang ke kajian majelis ilmu yang memang mengajarkan Quran dan Sunnah, maka insya Allah iman kita akan semakin kuat. Kemampuan kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa akan lebih kuat. Allah akan kuatkan kita. Jadi doa, sering-sering datang ke majelis ilmu, kemudian miliki teman-teman yang bisa mengingatkan kita, membantu kita untuk tetap
taat kepada Allah tabaraka wa taala, dan keempat, bersihkan hati. Hati semakin bersih, hati yang bertakwa, dia akan mudah menjauhi berbagai macam dosa. Hatinya bertakwa terlebih dahulu sebelum casing penampilannya. Allah tidak melihat kepada casing kita, penampilan kita. Allah melihat kepada hatinya. Orang bertakwa itu pertama kali hatinya dulu sudah bertakwa, baru kemudian casingnya. Hatinya bertakwa, mampu mentakwakan zohirnya. Orang yang casingnya doang, penampilannya takwa, hatinya belum tentu takwa. Tapi kalau hatinya sudah bertakwa, otomatis penampilannya akan bertakwa, artinya akan sesuai dengan syariat. Inilah orang yang paling utama dalam Islam, ya. Dan seterusnya. Taib, barangkali sampai di sini pertemuan kita 1,5 jam ya, kurang lebih. Pembahasan kita tentang nasihat setelah Ramadan, ya. Ingat tadi apa kata saya tadi, bagaimana Eid yang hakiki, lalu kemudian sabar ada 3 jenis, ya, sampai kita meninggalkan dunia, dan kita juga berusaha untuk berpuasa dari dunia ini sampai datangnya kematian. Artinya berpuasa dari dunia, kita berusaha untuk tetap, ya, menjauhi apapun yang bisa mendatangkan dosa. Semoga Allah menguatkan kita dan terus melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.